Supreme Martial God Technique. Bab 2911 Seni Bela Diri Wortel yang Aneh. Wu Yun dan Yue Yiren, setelah masing-masing membunuh Heng Sui dan Teng Yi, keduanya terbang menuju wortel berwajah hitam. Wortel berwajah hitam, meski berlari relatif lebih jauh. Namun dia juga dengan jelas melihat kematian tragis Teng Yi dan Heng Sui barusan. Pada saat ini, melihat Wu Yun dan Yue Yiren mengejarnya, dia tahu bahwa dia mungkin tidak punya harapan untuk melarikan diri. Biarpun dia bisa lari sebentar, dia pasti akan menyusul. Sedangkan untuk wortel berwajah hitam ini, reaksinya sangat cepat. Untuk bertahan hidup, bisa dikatakan dia akan melakukan apa saja. Melihat Wu Yun dan Yue Yiren mengejarnya, dia tahu tidak ada harapan untuk melarikan diri. Dia tiba-tiba berbalik dan mengubah arahnya. Dia tidak lagi melarikan diri ke kejauhan, tetapi berlari ke arah lain, yang lebih dekat dan bahkan lebih mustahil untuk melarikan diri. Pada awalnya, Wu Yun dan Yue Yiren mengira wortel berwajah hitam itu ditakuti oleh mereka dan melarikan diri. Namun segera, setelah menentukan arah wortel berwajah hitam, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Bahkan Yue Yiren tampak cemas. Karena tempat tujuan dia dan wortel berwajah hitam sekarang sebenarnya adalah tempat di mana kabar sukacita naga berada. Kabar sukacita naga berdiri diam dan tidak bergerak. Di satu sisi, itu karena Wu Yun dan Yue Yiren mengejarnya, dan dia merasa tidak perlu membantu. Kedua, dia juga tahu bahwa meskipun dia pergi, dia tidak akan bisa membantu. Lagi pula, dengan kekuatannya, bahkan jika dia bisa menangkap wortel berwajah hitam, itu tidak ada gunanya. Saat ini, dia melihat wortel berwajah hitam semakin dekat dengannya. Naga itu mengumumkan berita itu dan mengetahuinya, dan memahami maksud dari wortel berwajah hitam itu. Sialan, kabar sukacita, cepat pergi, jangan biarkan dia menangkapmu. Wu Yun berteriak di kejauhan, mengingatkan naga kabar sukacita. Karena Wu Yun tahu bahwa wortel berwajah hitam ini mungkin ingin menggunakan berita naga sebagai alat tawar-menawar untuk memaksanya melepaskannya. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan wortel berwajah hitam berhasil. Tetapi meskipun Wu Yun tidak mengingatkannya, Long Baozi menemukannya sendiri. Hanya saja penemuan adalah penemuan. Seperti yang disebutkan tadi, kekuatan pengumuman naga masih sedikit kurang di depan wortel berwajah hitam. Dari segi kecepatan juga kalah. Selain itu, wortel berwajah hitam sudah merencanakannya, dan dia tiba-tiba menemukannya. Untuk sementara, sulit untuk bereaksi lagi. Dia tanpa sadar ingin menghindar dan menghindari serangan masuk dari wortel berwajah hitam. Tapi dia masih terlalu lambat. Menghadapi wortel berwajah hitam yang lebih kuat dan terencana, sang naga mengumumkan kabar baik dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Perasaan ini seperti Wu Yun mengejar Heng Sui. Dari segi kekuatan, kesenjangan yang besar membuat sulit untuk bersaing dengan mereka. Saat ini, wortel berwajah hitam masih berjarak sekitar 10 meter dari naga. Meskipun jarak ini menghilang dalam sekejap mata, Wu Yun akhirnya tiba dalam jangkauan serangan. Gerakan tiba-tiba untuk membunuh naga gila itu datang langsung dari udara. Jurus ini hanya untuk menghalangi jalan wortel bermuka hitam, tetapi tidak untuk membunuh wortel bermuka hitam dengan satu gerakan. Bukan karena dari segi kekuatan, Wu Yun merasa tidak bisa membunuh wortel berwajah hitam itu. Hanya saja jika tubuh wortel muka hitam diincar pasti akan terjadi kesalahan, mau tidak mau wortel muka hitam akan mendapat kesempatan untuk menghindar dan melarikan diri, namun tidak efektif. Tapi jika itu menghalangi jalan keluarnya, maka Wu Yun dapat memiliki lebih banyak pilihan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Bahkan dikatakan bahwa jika tidak terjadi keajaiban yang tidak terduga, langkah ini setidaknya 99% pasti akan menghentikan wortel berwajah hitam. Ini memberi naga lebih banyak waktu untuk bereaksi. Namun, pemikiran Wu Yun masih terlalu sederhana. Dengan kata lain, menurutnya wortel bermuka hitam ini sederhana saja. Pasti ada alasan mengapa nama orang ini sangat tidak normal. Dan karena alasan ini, mustahil dia dilahirkan dengan nama seperti itu. Diperkirakan tidak ada orang tua di dunia ini yang akan menamai anaknya dengan kata lobak. Wu Yun tidak pernah memahaminya sebelumnya. Namun saat ini, dia akhirnya mengerti. Karena dia melihatnya dengan matanya sendiri. Mukanya hitam karena warna kulit wortel muka hitam ini gosong, apalagi bagian mukanya yang hitam seperti arang. Ini wajah hitam. Dan kata, lobak. Inilah seni bela diri wortel berwajah hitam ini, untuk wortel. Aneh rasanya, mengapa Kerot menjadi ahli bela diri. Tepatnya, mungkin itu bukan lobak asli, melainkan hanya seni bela diri khusus yang mirip dengan lobak. Seni bela diri semacam ini mungkin tidak terlalu bagus dalam menyerang. Tapi yang lebih baik darinya adalah kecepatan dan keluar dari bahaya. Saat ini, itu saja. Melihat gerakan Wu Yun untuk membunuh naga gila itu, wortel berwajah hitam itu tiba-tiba bergoyang dan berubah menjadi bentuk energi besar setinggi beberapa kaki, mirip wortel. Dan pada saat itu,
kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Dari sudut yang awalnya tidak mungkin, dia langsung melewati penghalang gerakan Wu Yun untuk membunuh naga gila itu, dan bergegas menuju kabar sukacita naga lagi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Wu Yun. Saat ini, Wu Yun juga sangat terkejut dan bahkan tidak mengerti bagaimana wortel berwajah hitam ini melakukannya. Kecepatan yang tiba-tiba menggelikan dan pemilihan sudut yang aneh agak tidak terbayangkan bahkan olehnya, bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Namun ada satu hal, karena setelah penghalang tersebut dihilangkan, wortel berwajah hitam itu langsung kembali normal, dan tampak lebih lemah dari sebelumnya. Oleh karena itu, Wu Yun berspekulasi bahwa ini adalah semacam kekuatan bela diri dari wortel wajah hitam, hanya bertahan dalam waktu singkat dan menghabiskan banyak energi, sehingga tidak dapat digunakan berkali-kali. Ini mungkin alasan mengapa Black Face Carrot tidak menggunakan trik ini dan langsung lolos. Tentu saja, semua ini tidak penting. Setidaknya itu tidak masalah untuk saat ini. Yang penting adalah setelah apa yang dilakukan wortel berwajah hitam itu, Wu Yun tidak punya waktu untuk menggunakan langkah keduanya untuk menghentikannya. Dalam sekejap mata, wortel berwajah hitam sudah berada di depan naga yang mengumumkan berita tersebut. Mungkin untuk membajak kabar sukacita naga dan memastikan kelangsungan hidupnya sendiri, dia tidak menyakiti kabar sukacita naga. Hanya dua jari yang berubah menjadi cakar, meremas tenggorokan naga itu dengan erat. Sisi lainnya memperbaiki titik fatal lainnya di tubuh Long Baozi. Tidak ada gunanya memaksa naga itu bergerak. Biarkan dia pergi. Jika kamu berani menyakitinya bahkan sehelai rambut pun, aku akan membiarkanmu mati perlahan dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Wu Yun dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan mendarat di tanah. Matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin, menatap ke arah wajah hitam wortel, berkata dengan suara yang dalam. Ketika Wu Yun selesai berbicara, Yue Yiren, yang berada agak jauh, juga bergegas dan mendarat di samping Wu Yun. Tatapan yang mirip dengan Wu Yun sedang menatap wortel berwajah hitam. Bab 2912 Apakah giliran Anda untuk membantu? Mendengar perkataan Wu Yun, tubuh wortel berwajah hitam itu sedikit gemetar. Apalagi saat dia melihat Yue Yiren datang, tubuhnya semakin gemetar. Jelas sekali dia ketakutan. Karena dia tahu bahwa bahkan Wu Yun dan Yue Yiren sekarang cukup mampu untuk mengambil nyawanya dengan mudah. Terlebih lagi, keduanya bergabung. Meskipun dia telah menangkap Long Baozi dan memiliki kendali, dia masih ketakutan. Lagi pula, dalam situasi ini, jika terjadi kesalahan, dia akan hancur total. Setelah merenung sejenak, wortel berwajah hitam itu menenangkan diri, diam-diam mengertakkan giginya, menyembunyikan rasa takut di dalam hatinya, dan memandang Wu Yun dan Yue Yiren sebentar. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, biarkan aku pergi. Mulai sekarang, kita tidak akan menyinggung satu sama lain. Aku akan meminta maaf kepadamu atas apa yang terjadi sebelumnya. Maaf, ini salahku. Semuanya salah Feng Ke. Aku seharusnya tidak mendengarkan Feng Ke. Dorongan Ke, aku seharusnya tidak memiliki niat jahat terhadapmu, itu semua salah Feng Ke. Aku hanya kaki tangan, aku benar-benar hanya kaki tangan, ampuni aku, kalian orang dewasa punya banyak orang, biarlah masalah ini dilupakan. Jika kamu butuh sesuatu, aku, wortel berwajah hitam, akan melakukan apapun yang kamu mau. Haha, Wu Yun mencibir, tapi dia tidak menjawab. Dengan wortel berwajah hitam, terlihat jelas bahwa dia telah menyerah, dan dengan mentalitas ini, semuanya sebenarnya sangat mudah untuk ditangani. Ampuni aku, itu pasti mustahil. Wu Yun bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mendengarkan kesesatan dari wortel berwajah hitam ini, dengan mengatakan bahwa dia adalah kaki tangan dan dihasut. Ini semua tidak masuk akal. Artinya Feng Ke sudah mati dan mereka gagal. Bagaimana jika mereka tidak gagal? Jika Wu Yun yang meninggal, apakah wortel berwajah hitam ini masih mengatakan bahwa dia adalah aksesori atau penghasut? Itu mudah untuk ditangani karena Wu Yun bisa mendengar kelemahan dan ketakutan dalam kata-kata wortel berwajah hitam itu. Dan dengan emosi seperti itu, wortel berwajah hitam mungkin tidak akan pernah berani melakukan apapun terhadap wortel berwajah hitam. Karena dia takut mati, dia terlalu takut mati. Jika dia memaksa Wu Yun dengan sangat kuat, dia harus melepaskannya, jika tidak, dia akan segera membunuh Long Baozi. Itu mungkin agak rumit. Tapi wortel berwajah hitam ini jelas tidak terlalu keras. Hatinya sudah dipenuhi ketakutan, ketakutan pada Wu Yun, dan ketakutan akan kematian. Dalam suasana hati seperti itu, Wu Yun berspekulasi bahwa meskipun dia tiba-tiba mengambil tindakan pada saat ini, wortel berwajah hitam akan ketakutan dan melupakan kabar baik naga yang ada di tangannya. Ini adalah semacam spekulasi kognitif psikologis. Meski hanya dugaan, kemungkinan besar itu benar. Wu Yun masih yakin akan hal ini. Di sampingnya, Yue Yiren juga melihat keadaan wortel berwajah hitam. Secara tidak sengaja, Wu Yun dan Yue Yiren saling memandang dari sudut mata mereka. Ide kedua orang itu cocok.
Pandangan sekilas dari sudut mata membuat mereka berdua memutuskan rencana tindakan dalam sekejap. Saat berikutnya, Yue Yiren tiba-tiba melompat. Kemudian dia menukik ke depan, seolah-olah menyerang wortel berwajah hitam itu, namun nyatanya, itu hanyalah serangan tipuan. Namun serangan tipuan ini berhasil menarik perhatian si wortel berwajah hitam. Semuanya tidak di luar dugaan Wu Yun melihat Yue Yiren mengambil tindakan, wortel berwajah hitam benar-benar ketakutan dan lupa mengancamnya dengan pengumuman naga. Ketika dia melihat bahwa target serangan Yue Yiren bukanlah dia langsung menghela nafas lega. Seluruh prosesnya sangat singkat, tapi itu sudah cukup. Setidaknya itu memberi cukup waktu bagi Wu Yun. Ketika wortel berwajah hitam menghela nafas lega dan sadar, dia teringat bahwa dia masih memiliki seekor naga di tangannya untuk mengumumkan kabar baik. Wu Yun, ambil tindakan. Tidak, dia tidak mengambil tindakan, tapi dia sudah berada di sisi wortel berwajah hitam. Tiba-tiba, wortel berwajah hitam itu merasakan sakit di pergelangan tangannya, dan kekuatan yang menahan tenggorokan Long Baozi langsung terlepas. Dan ketika tangannya yang lain hendak mengerahkan tenaga, dia juga merasakan sakit. Dia tiba-tiba melepaskan kekuatannya, dan kemudian dia merasakan seseorang menarik Long Baozi dari tangannya. Aku merasakan ada yang mengganjal di dadaku lagi, dan seluruh tubuhku tiba-tiba melayang. Engah! Seteguk besar darah muncrat, dan dengan ledakan lainnya, wortel berwajah hitam itu menghantam tanah dengan keras. Saat ini, wortel berwajah hitam benar-benar panik. Gagal, semua rencananya gagal. Tepat ketika dia sedang melamun, Wu Yun mendekat dan mengambil keripiknya dari tangannya, dan naga itu mengumumkan kabar baik. Ah, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Teriakan ketakutan keluar dari mulut wortel berwajah hitam itu. Kemudian, dia terlihat terjatuh ke tanah, terlepas dari rasa sakit akibat luka serius, dia mengaktifkan formulanya lagi dan berubah menjadi wortel, mencoba melarikan diri. Namun, Yue Yiren telah mengambil tindakan. Saat dia berubah menjadi wortel, sekelilingnya sudah diselimuti api. Kemudian, dia merasakan sakit fisik dan terasa seperti ada sesuatu yang menembus tubuhnya. Itu adalah pedang. Pedang panjang berlumuran darah. Itu adalah pedang 3 jalan di tangan Wu Yun. Wortel itu menghilang dan berubah menjadi tubuh manusia, dengan darah mengalir di atasnya, dan tergeletak lemas di tanah, sekarat. Oh, hanya kamu yang ingin menculikku. Negosiasi? Apakah menurutmu sekarang giliranmu untuk membantuku, Wu Yun, jika aku butuh sesuatu? Wu Yun tersenyum dingin dan mengambil kembali pedang 3 jalur. Di tangannya, tanpa ada belas kasihan di matanya. Karena orang seperti itu tidak membutuhkan apalagi pantas mendapatkan belas kasihan. Sejauh ini, Feng Ke, Heng Sui, Teng Yi, dan Black Face Carrot, 4 pelaku utama, semuanya meninggal secara tragis. Dan yang lainnya melarikan diri, berpencar, dan tidak lagi berada di dekatnya. Tapi Wu Yun sama sekali tidak peduli dengan orang-orang yang melarikan diri ini. Dengan kejadian ini, ketika orang-orang ini melihatnya, bahkan jika mereka melihat naga itu mengumumkan kabar baik, mereka mungkin akan ketakutan dan melarikan diri, dan mustahil bagi mereka untuk selamat dari badai lagi. Oke, selesai, dia baik-baik saja. Aku baru saja memintanya. Jangan tunda lagi. Ayo pergi, cari cahaya Dewa Super, bantu dia menyelesaikan pembaptisan, lalu pergi. Setelah selesai, Yue Yiren melangkah maju. Kata kepada Wu Yun. Bab 2913 versi modifikasi dari teknik rahasia menelan. Naga itu mengumumkan kabar baik dan mengikuti Yue Yiren. Wu Yun memandang Long Baozi, yang melambaikan tangannya dengan sadar, dan berkata dengan sedikit rasa bersalah, saya baik-baik saja. Terima kasih atas bantuan Anda. Saya hampir menahan Anda. Anda tidak perlu mengatakan itu, selama karena kamu baik-baik saja. Ayo pergi. Silakan temukan cahaya Dewa Super untuk membaptismu. Wu Yun menepuk bahu Long Baozi dan berkata sambil sedikit tersenyum. Ya, Long Baozi mengangguk, lalu keduanya menatap Yue Yiren lagi. Jelas sekali bahwa mereka berdua sedang berkonsultasi dengan Yue Yiren, atau mereka mengingatkan Yue Yiren bahwa dia bisa memimpin. Sebelumnya, Yue Yiren mengatakan bahwa ada cahaya supernatural di depan, tetapi terhalang oleh kemunculan Feng Ke dan yang lainnya. Sekarang semuanya sudah beres, Yue Yiren dapat memimpin lagi. Yue Yiren mengerti, tapi juga memutar matanya ke arah Wu Yun, tapi masih berkata, ikuti aku, lalu berbalik dan terbang ke depan. Namun, ketika dia berbalik, Yue Yiren tiba-tiba berkata, Nak, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Aku meremehkanmu. Sepertinya kamu tiba-tiba memiliki sedikit pesona. Ah, apa? Wu Yun bertanya dengan bingung, dia tidak mengerti apa maksud Yue Yiren ketika dia tiba-tiba mengatakan itu. Terlebih lagi, Yue Yiren mengucapkan kata-kata ini dengan sangat lembut, menurutku, Yue Yiren belum pernah berbicara dengannya selembut itu. Namun, setelah Yue Yiren selesai berbicara, dia pergi,
Wu Yun ingin bertanya, tetapi dia tidak bisa. Keduanya tertinggal satu sama lain dan tidak punya pilihan selain mengejar dengan cepat. Benar saja, secara bertahap, seiring jarak yang semakin dekat. Wu Yun juga mulai bisa mendeteksi keberadaan aura pada cahaya Dewa Super. Lebih dekat lagi, pengumuman naga juga bisa diperhatikan. Setelah mengitari sudut terakhir gunung, akhirnya pilar cahaya kristal muncul di depan mereka. Pada saat ini, kemampuan serangan sinar cahaya telah menghilang. Namun nampaknya hal itu menghilang begitu saja belum lama ini. Ada juga beberapa orang di sini. Mereka bersiap memasuki tiang cahaya. Karena itu, Wu Yun menduga kekuatan serangan sinar ini menghilang begitu saja karena orang-orang itu belum sempat masuk. Tapi kali ini, Wu Yun dan yang lainnya terbang langsung ke pilar cahaya tanpa penutup apapun. Hal yang aneh adalah, saat mereka melihat Wu Yun dan yang lainnya tiba, orang-orang yang awalnya bersiap memasuki pilar cahaya mundur dengan panik ke sekeliling seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka sama sekali tidak berani mendekati Wu Yun dan yang lainnya. Situasi ini mungkin tampak aneh, namun nyatanya, hal itu juga diharapkan oleh Wu Yun dan yang lainnya. Lagi pula, betapapun menggodanya cahaya Dewa Super ini, itu tidak lebih penting daripada hidup Anda sendiri, bukan? Menghadapi Wu Yun dan yang lainnya, dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kalau begitu, apa yang perlu dikenang? Tentu saja, bagi Wu Yun dan yang lainnya, ini yang terbaik. Yang selamat juga bertemu dengan beberapa orang yang tidak takut mati dan terlalu malas untuk repot. Yang terbaik adalah jika Anda tahu cara melarikan diri saat Anda tertarik. Pengumuman, silakan. Baru saja saya telah sedikit mengubah teknik rahasia menelan langsung Yue Yiren menjadi cara yang bisa dipraktikkan manusia. Saya juga mengajarkannya kepada Anda. Anda juga harus memahaminya. Sepanjang jalan asteris jangan pernah meninggalkan 10. Setelah saya memodifikasinya, efeknya mungkin lebih buruk, tetapi masih jauh lebih cepat daripada penerimaan pasif Anda terhadap baptisan. Ya, Long Baozi mengangguk, diam-diam melafalkan dalam benaknya versi modifikasi dari teknik rahasia melahap Yue Yiren yang diajarkan Wu Yun kepadanya. Lalu dia melompat dan memasuki bagian dalam pilar cahaya. Segera, Long Baozi memasuki negara bagian itu. Mengenai efeknya, tidak terlalu terlihat dan kecepatannya jauh lebih lambat. Setelah dimodifikasi oleh Wu Yun, beberapa fungsi dihilangkan untuk memastikan manusia dapat berlatih. Ini adalah satu hal. Kabar sukacita naga sendiri terlalu lemah dalam hal bakat, yang juga merupakan salah satu aspeknya. Namun ini jauh lebih baik daripada menerima baptisan secara pasif. Setidaknya, pada saat ini, Dragon Annunciation secara aktif menerima baptisan ketika teknik rahasia diaktifkan. Dari segi kecepatan, ini juga jauh lebih cepat daripada baptisan pasif biasa. Sinar ini tidak besar, biasa saja, diameternya sekitar setengah meter. Dilihat dari kecepatan naga mengumumkan kabar baik saat ini, saya memperkirakan itu akan memakan waktu 2 hari. Dibutuhkan 2 hari untuk menyelesaikan pembaptisan tiang cahaya ini. Jangan remehkan 2 hari ini, meski tidak sebanding dengan Yue Yiren atau Wu Yun. Namun jika dibandingkan dengan baptisan pasif biasa, itu akan jauh lebih cepat. Wu Yun tidak terburu-buru. Karena dia dan Yue Yiren menyelesaikan pembaptisan terlalu cepat, masih ada sekitar 20 hari lagi. Dari segi waktu, ada banyak waktu. Hanya Yue Yiren yang lebih cemas. Karena dia sangat ingin segera keluar. Tapi itulah masalahnya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya orang Yui agak agresif dan tidak masuk akal. Tapi ini hanya yang dia tunjukkan, padahal semua yang dia lakukan adalah wajar dan tidak bisa disalahkan. Terlebih lagi, jika itu terjadi sebelumnya, mungkin Yue Yiren tidak hanya cemas, tapi mungkin juga mengomel dengan tidak sabar. Tapi saya tidak tahu kenapa. Sekarang, dia tiba-tiba tidak mau mengomel lagi. Yang lebih aneh lagi adalah Yue Yiren bahkan mulai sedikit menikmati waktu berduaan dengan Wu Yun. Mungkin dia tidak mau mengakuinya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan bahwa dia tidak ingin dekat dengan Wu Yun. Namun nyatanya, di dalam hatinya, dia perlahan-lahan melepaskan konflik dan mendekati Wu Yun. Proses ini mungkin relatif lambat. Namun berdasarkan kecepatan pembaptisan kabar sukacita naga saat ini, dibutuhkan setidaknya 5 hingga 6 berkas cahaya dengan diameter setengah meter. Masing-masing membutuhkan waktu 2 hari. Dengan kata lain, selain waktu yang dihabiskan untuk mencari, Wu Yun dan Yue Yiren masih memiliki setidaknya 10 hari waktu sendirian. 10 hari ini mungkin merupakan awal sebenarnya dari cinta Yue Yiren pada Wu Yun. Selain itu, ada beberapa episode kecil. Artinya, beberapa orang di sekitar ditakuti oleh Wu Yun dan lainnya. Tidak semua orang lari, beberapa orang bersembunyi di dekatnya dan mengawasi secara diam-diam. Ketika mereka melihat Wu Yun dan Yue Yiren, mereka melindungi Long Baixi saat mereka pergi untuk dibaptis. Hampir setiap orang yang melihat adegan ini diliputi rasa iri dan dengki,
namun juga merasa tidak berdaya. Mereka menyesali mengapa mereka mendengarkan dorongan Feng Ke dan mengapa mereka tidak mendukung Wu Yun saat itu. Tapi penyesalan tidak ada gunanya. Penuh penyesalan, berubah menjadi desahan dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya, dengan rasa iri dan dengki di kejauhan. Bab 2914 selesaikan pembaptisan. Waktu berangsur-angsur berlalu. 2 hari, barang itu tiba dengan sangat cepat. Dan naga itu mengumumkan kabar baik dan berhasil menyelesaikan pembaptisan. Saat kabar sukacita naga keluar dari pilar cahaya, hanya cahaya neon redup yang terlihat di sekitar permukaan tubuhnya. Itu adalah cahaya super ilahi yang belum sepenuhnya dimurnikan. Namun, kalau dilihat dari pengumuman naga, itu pasti sangat berbeda dari prediksi Wu Yun sebelumnya. Diperkirakan setidaknya dibutuhkan 4 hingga 5 berkas cahaya dengan ukuran yang sama untuk pembaptisan. Dan jika berkas cahaya yang ditemui selanjutnya lebih kecil, maka jumlah yang dibutuhkan akan lebih besar. Sebaliknya jika berkas cahaya yang ditemui lebih besar maka jumlah yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Ayo pergi, aku akan membawamu mencari yang berikutnya. Melihat naga itu mengumumkan berita itu, Yue Yiren berdiri dan berkata dengan tenang. Ada ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Dia tidak berdaya karena idenya untuk segera keluar mungkin sia-sia. Menurut kecepatan kabar sukacita naga, ditambah waktu pencarian di antaranya. Diperkirakan tinggal kurang dari 20 hari lagi, dan hanya tinggal beberapa hari lagi. Tapi untungnya, Yue Yiren ada di sini. Dia selalu dapat menemukan keberadaan cahaya dewa super dari jarak jauh dan dengan sangat akurat. Kemampuan persepsi aneh semacam ini bahkan di luar jangkauan Wu Yun. Sungguh aneh untuk mengatakannya. Dalam hal persepsi cahaya dewa super, Yue Yiren sangat kuat. Namun dalam hal meramalkan bahaya, Yue Yiren sepertinya tidak sebaik Wu Yun. Tentu saja, hal semacam ini sedikitnya aneh, tapi tidak aneh sedikitnya. Terutama ketika Yue Yiren sendiri adalah makhluk mitos, dia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk melihat beberapa harta karun, ini sebenarnya normal. Waktu berikutnya mencakup waktu yang dihabiskan untuk mencari, ditambah waktu yang dihabiskan untuk menerima baptisan kabar sukacita. Lagi pula, butuh waktu 17 hari. Dan pada hari ketika pembaptisan kabar sukacita naga selesai sepenuhnya, hanya ada hari terakhir yang tersisa sebelum akhir dari keseluruhan pengalaman. Akhirnya selesai, kamu benar-benar menyia-nyiakan waktuku. Saat dia melihat pengumuman naga berjalan keluar dari pancaran cahaya terakhir dan akhirnya menyelesaikan pembaptisan, Yue Yiren mengeluh, dan kemudian bergumam ke mulut Wu Yun, menunjukkan ketidakpuasannya. Wu Yun mengangkat bahunya untuk menunjukkan ketidakberdayaannya. Tampaknya ini hanyalah 2 tindakan yang sangat biasa. Namun jika seseorang yang familiar dengan mereka berdua, terutama yang familiar dengan Yue Yiren, pasti akan kaget saat melihat adegan ini. Karena, dengan temperamen Yue Yiren, dia tidak akan pernah melakukan tindakan malu-malu seperti itu. Biasanya, mengangkat bahu Wu Yun hanya merupakan respons asal-asalan. Jika itu adalah Yue Yiren di hari-hari biasa, saya khawatir dia hanya akan membuka mulut dan mengutuk. Tapi kali ini, dia tidak melakukannya. Dia tidak hanya berperilaku malu-malu yang seharusnya tidak muncul dalam tindakannya, tetapi dia juga menanggapi bahu Wu Yun dan menepuk lengan Wu Yun, yang membuatnya sedikit terpelintir. Artinya rasa malu. Apa yang terjadi? Temperamen Yue Yiren berubah. Mustahil. Emosinya tidak bisa berubah secepat itu. Alasannya adalah karena, seperti yang disebutkan sebelumnya, dia sudah mengetahui seberapa kuat Wu Yun, dan bahkan, dia sudah memiliki perasaan khusus pada Wu Yun. Dan dengan periode waktu sendirian ini, perasaan itu perlahan-lahan semakin dalam. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa Wu Yun, bocah nakal itu, tampaknya sangat baik. Tidak hanya dia kuat, dia juga cukup tampan. Tampaknya bukan tidak mungkin untuk menandinginya, seorang putri kecil dari suku Qilin. Mungkin bukan seolah-olah dia diam-diam berkomitmen padanya selama sisa hidupnya, tapi dia memang mulai jatuh cinta padanya. Tidak, aku menjadi semakin tertarik padanya. Mungkin jika Wu Yun mengaku padanya sekarang, dia mungkin setuju. Namun, Wu Yun tidak memperhatikan perasaan Yue Yiren. Bukan karena Wu Yun tidak peka terhadap emosi. Dengan banyaknya istri, dia pasti tidak lamban dalam menjalin hubungan, meski dia tidak bergairah. Dia tidak menemukannya karena dia tidak memikirkannya sama sekali. Dia tidak berpikir akan terjadi apa-apa antara dia dan Yue Yiren, apalagi Yue Yiren akan memiliki perasaan padanya. Karena Yue Yiren telah dengan jelas memberitahunya sebelumnya bahwa itu tidak cocok. Dalam hal ini, Wu Yun pasti tidak bisa terlalu memikirkannya. Mengenai perubahan sikap Yue Yiren selama periode ini, Wu Yun hanya bisa berpikir bahwa Yue Yiren merasa waktu telah berlalu dan hubungan telah membaik, dan mereka tidak lagi sulit diatur seperti sebelumnya. Itu saja, tidak ada pemikiran lain yang tidak perlu. Tentu saja Long Baixi tidak melihat sikap Yue Yiren terhadap Wu Yun. Pertama-tama, Dragon Annunciation sendiri bukanlah orang yang sangat tanggap.
Kedua, pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam kegembiraan karena telah menyelesaikan baptisannya, dan tentu saja dia tidak terlalu memikirkan hal-hal lain. Pengumuman, selamat, kamu akhirnya menyelesaikan pembaptisan. Bagaimana perasaanmu? Jika tidak ada yang abnormal, ayo keluar sekarang. Wu Yun memandang Long Baozi dan berkata dengan ringan. Hal ini juga menjauhkan kabar sukacita dari emosi gembira saat menyelesaikan pembaptisan. Long Baozi berjalan maju dengan cepat dan dengan hormat berterima kasih kepada Wu Yun dan Yue Yiren. Ini berasal dari hati. Karena dia tahu bahwa tanpa bantuan Wu Yun dan Yue Yiren, hampir mustahil baginya untuk menyelesaikan pembaptisan. Karena kekuatannya sendiri terlalu rendah. Melihat kabar baik sang naga, Wu Yun segera membantunya berdiri, melambaikan tangannya dan berkata, karena kita berteman, sepertinya ini hubungan yang baik. Saya tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Bagaimana caranya? Perasaanmu? Bisakah kamu keluar? Setelah itu, Wu Yun sebenarnya siap untuk keluar. Karena dia berharap naga itu tidak akan memberikan jawaban lain selain mengangguk dan mengiyakan. Tapi aku tidak menyangka setelah mendengar berita itu, naga itu mengerutkan kening dan menolak. Bab 2915 meninggalkan tempat pengalaman. Wu Yun, Yang Mulia Putri, saya khawatir saya harus menunggu sebentar, saya. Long Baozi mengerutkan kening dan berkata, tetapi tampak malu dan ragu untuk berbicara. Meskipun Wu Yun terkejut dengan jawaban Long Baozi, dia melihat pasti ada makna tersembunyi di dalamnya. Dia menepuk bahu Long Baozi dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, katakan saja. Meskipun Yue Yiren tidak menghiburnya, dia juga merasakan hal yang sama. Tidak ada desakan lagi. Dengan tenang menunggu jawaban sang naga. Long Baozi menatap Wu Yun, lalu Yue Yiren, dan berkata dengan senyum agak bersalah. Wu Yun, Yang Mulia Putri, saya pasti terlalu lemah dalam berkultivasi. Saya telah menerima terlalu banyak baptisan cahaya Dewa Super dalam waktu singkat, tetapi tubuh saya tidak dapat menyerapnya. Luangkan waktu untuk menstabilkan diriku, jika tidak, aku akan merasa sesuatu akan terjadi, atau paling buruk, aku mungkin menjadi gila dan tubuhku akan retak. Setelah mendengar ini, Wu Yun dan Yue Yiren saling memandang. Mereka tidak terkejut, melainkan tampak terkejut. Memang benar, kabar sukacita naga tidak bisa dibandingkan dengan keduanya. Salah satunya adalah tubuh binatang dewa kuno, dan yang lainnya adalah tubuh suci yang abadi. Menyerap energi ini bukanlah masalah, tapi dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jika ada yang tidak bagus, sangat mungkin dia menjadi gila. Setelah beberapa saat, Wu Yun buru-buru berkata, tidak apa-apa. Anda harus menstabilkan diri terlebih dahulu. Namun, hanya ada 1 hari tersisa untuk masa pelatihan. Anda mencoba menyelesaikannya dalam hari ini. Jika tidak dapat menyelesaikannya, lalu stabilkan dirimu setelah kamu keluar. Ini masalah kecil. Kami menunggumu. Long Baozi mengangguk gembira dan menatap Wu Yun dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, matanya kembali tertuju pada Yue Yiren. Yue Yiren mengerti. Meskipun tidak semanis dan selembut yang dikatakan Wu Yun, dia tetap berkata dengan tenang dan tak berdaya. Kamu bisa melakukannya. Sudah seperti ini. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tunggu 1 hari lagi sebelum keluar. Oke, terima kasih. Long Baozi mengangguk terima kasih. Pada saat yang sama, tanpa penundaan, dia duduk bersila dan buru-buru memulai jalan menuju stabilitas. Suatu hari dan 1 malam berlalu dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, sudah waktunya meninggalkan tempat pengalaman. Diperkirakan dalam waktu sekitar 1 jam, tempat pelatihan ini akan mengaktifkan kekuatan hukum di dalamnya dan mengirimkan semua orang yang masih hidup ke dalamnya. Hanya saja sang naga mengumumkan kabar baik tersebut, dan dia masih belum bangun. Masih stabil. Tentu saja tidak masalah. Bagaimanapun, dia akan diusir langsung oleh kekuatan hukum, jadi dia tidak akan merasakan banyak hal. Anda tidak perlu melakukan apapun sendiri. Jika Anda benar-benar tidak punya cukup waktu, teruslah stabilkan setelah Anda keluar. Tapi yang tidak kusangka adalah naga itu mengumumkan berita itu dan bangun di saat-saat terakhir. Dia berdiri sambil tersenyum. Kondisi keseluruhan orang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nafas dalam tubuh lebih damai dan kaya. Rupanya semua permasalahan telah terselesaikan. Terima kasih, Wu Yun, Yang Mulia Putri. Saya dengan tulus berterima kasih. Meskipun kekuatan saya tidak terlalu bagus, saya berani mengucapkan sepatah kata pun hari ini. Mulai sekarang, apapun bahayanya, selama saya ada, Anda tidak akan terluka oleh sehelai rambut pun sebelum saya mati. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, ini satu-satunya pembayaran yang bisa kuberikan padamu. Long Baozi sekali lagi berkata dengan hormat, sambil menangkupkan tangannya ke Wu Yun dan Yue Yiren. Ketulusan dalam kata-katanya membuat mustahil bagi siapapun untuk menemukan kesalahan apapun. Baozi,
Kataku, kita adalah teman, kita harus saling membantu, dan kita harus selalu membantu satu sama lain. Saat aku membutuhkan bantuanmu pada akhirnya, dengan sendirinya aku akan memberitahumu. Jangan terlalu memikirkan hal lain. Yun cukup terharu. Belum lagi yang lainnya, setidaknya Long Baozi layak dijadikan teman. Bahkan Lian Yiren juga cukup tersentuh. Ini menunjukkan betapa tulusnya kata-kata Long Baozi. Ini, ayo pergi, keluar. Saat dia berbicara, kekuatan tiba-tiba, seperti pusaran, muncul dari ketinggian di langit. Kekuatan. Penghisapan yang agung menyedot mereka bertiga ke dalam pusaran. Ini adalah kekuatan yang membuat semua orang menjauh dari tempat pelatihan. Kekuatan hukum. Wu Yun mengingatkan, lalu mereka bertiga dengan cepat menghilang ke dalam pusaran. Di luar, ada sekitar 300 orang yang keluar bersama. Ada lebih dari 490 orang yang masuk. Dan mereka yang keluar, hanya ada sekitar 300, artinya, lebih dari 100 orang tewas di dalam. Tentu saja, tidak semuanya dibunuh oleh Wu Yun. Beberapa di antaranya disebabkan oleh perkelahian satu sama lain dan saling membunuh. Tapi perlu disebutkan apa yang mengejutkan adalah ketika semua orang keluar, ketika mereka melihat Wu Yun dan yang lainnya, mereka buru-buru mundur, seolah-olah mereka takut melihat hantu. Ini adalah perilaku bawah sadar. Lagi pula, ketakutan yang ditinggalkan Wu Yun pada mereka di dalam juga terlalu besar. Wu Yun tidak repot-repot memperhatikan hal ini, dan berdiri di sana, menunggu kultivator sekte Dao Wang berbicara. Dan para kultivator Dao Wang Zong itu tidak terlalu terkejut dengan ini. Karena, orang yang masuk ke lindungi Wu Yun para penggarap sekte Dao Wang telah keluar lebih awal dan memberitahu beberapa penggarap sekte Dao Wang yang menunggu di luar tentang semua yang terjadi di dalam. Oleh karena itu, mereka sudah selesai terkejut. Pada saat ini, mereka secara alami tidak merasakan apa-apa. Karena mereka sudah siap mental sejak lama dan sudah menduga inilah hasilnya. Dapat dikatakan bahwa mereka semakin menyukai Wu Yun. Dan karena mereka sudah mengetahuinya dan siap secara mental untuk itu, mereka tidak bersiap untuk kemunculan tiba-tiba. Tak satu pun dari Yue Yiren yang mengalami kecelakaan. Faktanya, bukan saja mereka tidak mengalami kecelakaan, mereka bahkan lebih mendesak. Mereka ingin membawa Wu Yun dan Yue Yiren ke dalam sekte Dao Wang bersama-sama. Alasannya karena ini adalah rasa kasihan di satu sisi. Di sisi lain, mereka ingin mempertemukan Wu Yun dan Yue Yiren. Di satu sisi, sekte Dao Wang, yang kini menghadapi musuh dari kedua sisi dan ditindas, berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Sangat membutuhkan bintang baru seperti Wu Yun dan Yue Yiren, anak pembangkang. Dan ada hal lain yang perlu disebutkan. Kali ini, karena apa yang terjadi di dalam beberapa kecelakaan. Akibatnya, sangat sedikit orang yang keluar dari pelatihan tanah kali ini telah melewati baptisan cahaya Dewa Super secara lengkap. Bab 2916 Pesawat Dewa Super, Sekte Raja Dao. Jumlah orang yang melewatinya sangat sedikit bahkan sedikit konyol. Setelah dihitung, hanya ada kurang dari 10 orang. Apalagi ini masih angka setelah ditambah Wu Yun dan 3 lainnya. Dengan kata lain, kecuali Wu Yun dan mereka bertiga, ada kurang dari 7 orang lainnya. Jumlah ini memang terlalu kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, jumlahnya setidaknya ratusan, dan bahkan jumlah normalnya selalu rata-rata sekitar 200. Dan kali ini jumlahnya kurang dari 10 orang, itu pasti terlalu sedikit. Namun mengenai hasil ini, para pembudidaya sekte Dao Wang juga tidak berkata apa-apa. Begitu mereka datang, mereka sudah tahu apa yang terjadi di dalam dan menebak hasilnya. Kedua, juga karena sekarang semua perhatian mereka tertuju pada Wu Yun dan Yue Yiren. Selama kedua orang ini dapat dibawa kembali ke sekte Dao Wang, itu sudah cukup. Adapun orang lain, mereka tidak peduli apakah mereka pergi atau tidak. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak peduli sama sekali. Oke, penilaian pengalaman tahun ini telah berakhir, jadi selanjutnya mereka yang telah lulus penilaian dan menyelesaikan baptisan cahaya super ilahi akan datang kepada saya. Sedangkan yang lain, mereka boleh pergi, katanya lugas dan tanpa kehalusan apapun. Bicara. Orang-orang yang sedang berbicara semuanya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Tapi para pembudidaya sekte Raja Dao mengatakan demikian, jadi apalagi yang bisa mereka lakukan. Tak satu pun dari mereka mampu menyinggung siapapun di sini. Wu Yun, bisakah kamu tersinggung? Sekte Dao Wang, bisakah kamu menyinggung perasaannya? Jika kamu tidak pergi, mengapa kamu masih di sini? Satu demi satu, dengan desahan ketidakberdayaan dan kesakitan, semua orang perlahan-lahan pergi. Beberapa orang tersisa yang telah menyelesaikan pembaptisan datang ke para penggarap sekte Dao Wang. Tapi mereka tidak mendekati Wu Yun dan yang lainnya. Karena saya tidak berani. Mereka takut Wu Yun tiba-tiba mengambil tindakan dan memberikan pukulan fatal kepada mereka.
Ketakutan yang ditinggalkan Wu Yun kepada mereka telah mendarah daging. Dalam hal ini, para pembudidaya Sekte Dao Wang tidak banyak bicara. Wu Yun dan yang lainnya terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Setelah beberapa saat, saya mendengar seorang kultivator Wang Zong berkata dengan wajah gembira, "Ayo pergi, ikuti saya kembali ke Wang Zong." Ketika kata-kata itu jatuh, saya melihat orang ini melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan melonjak, dan di dalam kehampaan, keberadaan yang mirip dengan terowongan luar angkasa perlahan muncul. Segera setelah itu, saya merasakan gelombang kekuatan, seperti sepasang telapak tangan besar, perlahan mengangkat Wu Yun dan yang lainnya dan terbang menuju terowongan spasial. Tentu saja bukan hanya mereka bertiga saja. Hal yang sama berlaku untuk beberapa orang lainnya. Hanya para pembudidaya Sekte Raja Dao yang terbang sendiri. Di dalam terowongan, banyak hal berubah dan ruang menyusut dengan cepat. Ini adalah jalur mereka dari area alam dewa ke area dewa super. Kecepatan tinggi. Setelah beberapa lusin napas, dia bisa melihat cahaya di depan. Dalam sekejap di depan matanya, dia meninggalkan terowongan dan tiba di dunia baru. Bahkan sebelum saya sempat melihat pemandangan sekitar, saya sudah tertarik dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari dunia dewa. Aura kekuatan suci yang kuat dan kaya menyelimuti tubuh fisik. Tidak, tepatnya, ini tidak sesederhana aura kekuatan suci, itu harus menjadi kekuatan super ilahi antara kekuatan suci dan kekuatan suci. Itu juga merupakan kekuatan eksklusif di pesawat dewa super ini. Merasakan perasaan terbungkus oleh kekuatan ini, saya merasa sangat nyaman dan bahagia. Wu Yun tidak tahu bagaimana perasaan orang lain. Namun Wu Yun sendiri merasa seni dewa bela diri Taisang di tubuhnya melompat dengan gila-gilaan. Seolah-olah dia tidak sabar untuk melahap dan menyerapnya dengan cepat. Sekte Dao Wang ada di depan. Ayo, ikuti aku masuk. Sebuah suara membangunkan Wu Yun, yang diam-diam bahagia. Mendongak, saya melihat sebuah istana besar di depan saya. Tentu saja, jika kita hanya berbicara tentang luas istana, mungkin itu bukan istana terbesar yang pernah kita lihat. Namun, perasaan yang diberikannya sungguh unik. Jangan bicara apa-apa lagi, bicara saja pola arsitekturalnya yang sudah terlihat jelas. Istana itu tidak dibangun di atas tanah. Bisa dikatakan ada di udara, tapi tidak murni di udara. Di bawahnya terdapat 9 puncak yang berdiri di atas tripod, berbentuk 9 puncak tempat berkumpulnya makhluk halus. Istana ini memiliki total 9 sudut, dan setiap sudut terletak tepat di puncak gunung di bawahnya. Dan di setiap sudut, yang bersentuhan dengan puncak gunung, dipasang formasi pengumpulan roh kecil. Dengan cara ini, pertemuan roh 9 puncak diterapkan sepenuhnya secara ekstrim. Karena semua arwah yang dikumpulkan di 9 puncak diangkut ke bagian dalam istana. 9 puncak mengumpulkan roh, dan 9 formasi menghubungkan para dewa. Tata letak arsitektur seperti itu sepenuhnya memanfaatkan tempat berkumpulnya spiritual 9 puncak alami ini secara ekstrim. Wu Yun, gadis ini, ikuti aku ke aula utama untuk bertemu dengan Master Sekte terlebih dahulu. Yang lain akan mengatur akomodasi untukmu, dan seseorang akan menjemputmu nanti. Kata-kata seorang kultivator Sekte Dao Wang mengejutkan Wu Yun lagi Ichiban. Biarkan dia dan Yue Yiren pergi ke aula utama untuk menemui pemimpin Sekte terlebih dahulu. Dan yang lain tidak harus pergi. Mengapa? Aku ingin bertanya, tetapi ketika kata-kata itu terlontar dari bibirku, aku berhenti bertanya. Sebab, karena mereka bilang begitu, tidak perlu bertanya, kalau mau bilang nanti pasti tahu. Jika saya tidak ingin mengatakannya, saya tidak akan mengatakannya meskipun saya memintanya sekarang. Namun, Yue Yiren memandang Wu Yun dan bertanya pada Wu Yun apa yang ingin mereka lakukan melalui matanya. Wu Yun juga menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Yue Yiren agar tidak menjadi tidak sabar untuk saat ini dan menunggu dengan sabar. Di sisi lain Long Baozi, Wu Yun berkata, "Baozi, pergilah bersama mereka ke kediaman mereka dulu, aku akan menemukanmu, jangan takut." Haha, pergilah Wu Yun, meskipun aku, naga Baozi, aku tidak terlalu kuat, tapi dia bukan seseorang yang tidak bisa keluar, tidak apa-apa. Long Baozi menjawab sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, salah satu pembudidaya Sekte Dao Wang terbang menuju aula utama bersama Wu Yun dan Yue Yiren. Beberapa orang lainnya dibawa ke tempat lain oleh pembudidaya Sekte Raja Dao lainnya. Sepanjang jalan, Yue Yiren mengikuti Wu Yun dari dekat dan tidak berkata apa-apa. Wu Yun tidak terlalu memikirkannya, jadi dia tidak menganggapnya aneh. Tapi Yue Yiren jelas tidak normal seperti ini. Bab 2917 Pikiran Sekte Dao Wang. Namun kelainan yang disebutkan saat ini belum tentu berarti buruk. Tapi ini jelas bukan keadaan normal Yue Yiren. Sejak dia datang ke pesawat Dewa Super ini, tidak, atau lebih tepatnya, sejak dia dan Wu Yun sendirian selama sekitar 20 hari, Yue Yiren tiba-tiba berubah. Berperilaku lebih baik. Dia bukan lagi orang yang sulit diatur dan tidak masuk akal seperti sebelumnya.
Disengaja atau tidak, dia mulai terlihat seperti seorang wanita. Dengan kata lain, dia mencoba untuk lebih dekat dengan seorang wanita. Tapi Wu Yun tidak menyadarinya. Saya pikir Yue Yiren hanya berada di lingkungan baru, jadi itu sebabnya dia seperti ini. Master Sekte, saya telah membawa Anda ke sini. Situasinya telah diperkenalkan kepada Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya langsung. Ada 3 orang yang duduk di aula utama. Ada 1 orang yang bertanggung jawab. 2 orang duduk di sebelahnya. Yang tersisa hanyalah Wu Yun, Yue Yiren, dan kultivator Sekte Raja Tao yang membawa mereka masuk. Sebelum datang ke sini, kultivator Sekte Wang ini juga telah memperkenalkannya pada Wu Yun. Pada saat ini, tampaknya orang yang bertanggung jawab adalah pemimpin Sekte Wang ini, Wang Tong. 2 orang di sebelah mereka adalah wakil pemimpin Sekte Dao Wang Sekte. Pada saat ini, ketiga orang ini sedang melihat Wu Yun dan Yue Yiren dengan hati-hati. Wu Yun dan Yue Yiren juga melihat ketiga orang ini. Belum lagi apa yang dipikirkan ketiga orang itu. Wu Yun dan Yue Yiren mungkin memiliki pemikiran yang persis sama di hati mereka. Ketiga orang ini sangat kuat. Saya tidak yakin dengan tingkat kultivasi ketiga orang ini, dan saya tidak tahu seberapa jauh mereka telah melampaui alam Dewa Super. Apakah ini alam suci semu setelah alam Dewa Super? Itu masih alam guntur suci, alam semi suci, atau telah mencapai tahap baptisan hidup dan mati. Namun tidak ada keraguan bahwa pemimpin klan, Wang Tong, adalah yang terkuat. Wu Yun, Yue Yiren, klan binatang, haha, aku tidak menyangka klan binatang bisa sekuat itu, ini sangat langka dalam hidupku. Akhirnya, Wang Tong berbicara. Kata-katanya membangunkan Wu Yun dari pikirannya yang dalam. Sepotong informasi juga terungkap di sampingnya. Di dunia ini, para orc benar-benar tidak bisa melakukannya. Tapi Wu Yun tahu bahwa ras binatang buas bukanlah hal yang mustahil. Misalnya saja di dunia di mana dia berada, terdapat banyak binatang dewa dan beberapa binatang purba, baik dari segi bakat atau kecepatan budidaya, mereka sama sekali tidak lebih lemah dari manusia, bahkan ada yang lebih kuat dari manusia. Namun, Wu Yun tidak mau menyebutkan masalah ini. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya ke arah Wang Tong dan berkata, "Terima kasih untuk ketua sekte." "Haha, kamu masih muda dan menjanjikan, kamu memang muda dan menjanjikan. Kamu turun dulu, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Bicarakan dengan mereka." Wang Tong dengan jelas mengucapkan kalimat terakhir kepada kultivator Sekte Dao Wang yang membawa Wu Yun masuk. "Ya, saya mengundurkan diri." Pria itu mengundurkan diri. Setelah orang ini pergi, Wang Tong melihat ke arah Wu Yun dan Yue Yiren lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba bertanya, "Wu Yun, Yue Yiren, sebelum datang ke sini, apakah dia memberitahumu mengapa kami, Sekte Wang, sangat ingin mengundangmu untuk bergabung?" "Saya tidak tahu." Wu Yun menggelengkan kepalanya dan menolak. Karena dia benar-benar tidak tahu, dan lelaki itu benar-benar tidak memberitahu. "Haha, tidak apa-apa, biarkan aku bicara denganmu." Wang Tong tersenyum, tetapi ada sedikit kepahitan di antara alisnya. Kemudian, dia meluangkan waktu dan memberitahu Wu Yun dan yang lainnya seluk-beluk segalanya. Setelah mendengar ini, Wu Yun juga sedikit mengernyit. Yue Yiren, hal yang sama juga terjadi. Karena mereka tiba-tiba merasa seperti ditipu. Mungkin perasaan ini tidak mutlak, namun keduanya pasti merasakan hal yang sama di dalam hatinya. Wu Yun merangkum apa yang dikatakan Wang Tong. Mungkin ada 2 alasan. Alasan pertama adalah Dao Wang Zong menghargai bakatnya dan ingin merekrut talenta muda berbakat seperti Wu Yun dan Yue Yiren ke dalam sektenya, ini di satu sisi. Alasan lainnya adalah dalam beberapa bulan, mereka akan menghadapi persaingan antara 5 sekte termasuk Sekte Dao Wang. Saat ini, bakat Sekte Dao Wang sedang layu, dan sudah sulit untuk mengembangkan bakat luar biasa dalam sekte tersebut dalam waktu singkat. Anda hanya dapat memilih dari luar. Dan memilih bintang baru dari alam dewa yang dapat bersaing dengan jenius sekte lain dari alam dewa super hanya dalam beberapa bulan sama sulitnya dengan naik ke langit. Tapi Wu Yun, termasuk Yue Yiren yang tiba-tiba muncul di belakang, memberi mereka harapan seperti itu. Itu sebabnya mereka begitu putus asa, bahkan berkali-kali melanggar kontrak dan kehilangan otoritas selama penilaian Wu Yuancheng saat itu. Semua ini dilakukan untuk memenangkan hati Wu Yun, menyenangkan Wu Yun, dan membuat Wu Yun bersedia bergabung dengan Sekte Dao Wang. Terus terang, ini berarti Wu Yun bersedia bekerja keras untuk Sekte Dao Wang. Justru karena inilah Wu Yun dan Yue Yiren merasa telah ditipu. Namun, ngomong-ngomong, itu hanyalah perasaan. Kalau dipikir-pikir, Sekte Dao Wang melakukan ini, hanya saja itu sedikit egois, dan sepertinya tidak ada belas kasihan untuk Wu Yun dan Yue Yiren. Bagaimanapun, Wu Yun ingin datang ke tempat ini. Tidak peduli sekte mana yang dia ikuti,
dia harus bertindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dunia pesawat ini. Dan orang berbakat seperti dia akan selalu bersinar kemanapun dia pergi. Kalau dikatakan dipakai memang tidak bisa dihindari. Tapi ada kegunaan baik dan buruknya. Berniat baik, atau jahat. Dan pendekatan Wang Zhong ini, setidaknya untuk saat ini, tampaknya tidak berbahaya. Pada saat ini, Wu Yun dengan cepat memikirkan beberapa masalah dalam pikirannya. Tentu saja, ini bukan tentang hal lain, ini juga tentang apa yang dikatakan Wang Tong. Tidak diragukan lagi, Wang Tong telah mengirimkan undangan kepada mereka, meminta mereka untuk bergabung dengan Sekte Daowang dan berpartisipasi dalam kompetisi 5 sekte dalam beberapa bulan atas nama Sekte Daowang. Pada saat yang sama, tanyakan pada Wu Yun dan Yue Yiren apakah mereka setuju. Jika setuju, silakan mengajukan permintaan, selama bisa dilakukan, Sekte Daowang tidak akan pernah ambigu. Oleh karena itu, saat ini, Wu Yun ragu-ragu dan mempertimbangkan bagaimana dia harus mengajukan permintaan ini. Bab 2918 Kondisi Yue Yiren. Adapun mengapa kami hanya mempertimbangkan permintaannya dan bukan menjawabnya atau tidak. Itu karena sudah mencapai titik ini, masalah sudah berakhir, dan mereka hanya bisa setuju, dan sulit untuk tidak setuju. Karena jika dia tidak setuju, Wu Yun tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya, apa yang harus dia lakukan dan pergi. Apalagi jika ranting zaitun dari Wang Zhong ini cukup bagus. Sebenarnya tidak ada gunanya bekerja keras untuk mereka. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Tentu saja yang terpenting adalah Wu Yun perlu segera meningkatkan budidayanya pada tahap ini, yang berarti ia membutuhkan banyak sumber daya budidaya. Pasti akan sangat sulit menemukan sumber daya budidaya seperti itu sendiri. Jika ada sekte seperti Sekte Daowang yang dianggap sebagai sekte besar di alam Dewa Super, untuk membantu di balik layar pasti akan jauh lebih sederhana. Hanya saja Anda perlu mempertimbangkan secara matang persyaratan seperti apa yang perlu Anda buat. Jangan berbicara dengan santai. Saat ini, kekuatannya mungkin tidak membuat takut siapapun di kalangan generasi muda. Tapi dibandingkan dengan seluruh Sekte Daowang, itu masih belum cukup. Oleh karena itu, Wu Yun berpikir bahwa persyaratan ini akan terpenuhi dalam satu langkah. Namun begitu langkah ini diambil, sungguh tidak mudah untuk mengatakannya. Karena tidak mungkin menentukan dengan tepat apa yang dibutuhkan. Dan jika Anda mengatakan semuanya, jumlahnya terlalu banyak. Selain itu, Wu Yun tidak hanya harus mempertimbangkan dirinya sendiri, tetapi juga Yue Yiren. Begitu saja, setelah memikirkannya sebentar, Wu Yun hanya memikirkan satu syarat, tapi itu adalah syarat yang bahkan dia rasa Wang Tong tidak mungkin menyetujuinya, dan dia bahkan malu untuk mengatakannya. Pemimpin Sekte Wang, bukan tidak mungkin kami membantu Anda. Anda juga mengatakan bahwa itu hanya masalah syarat. Karena dia belum mengatakannya, maka saya akan mengatakannya. Syarat yang kami inginkan adalah di lain waktu. Anda tidak dapat menolak bantuan sumber daya apapun yang kami perlukan dalam hal budidaya. Orang yang berbicara adalah Yue Yiren. Mungkin seperti yang dia katakan, melihat keterlambatan Wu Yun dalam berbicara, dia tidak bisa menahan untuk tidak berbicara secara langsung. Dan kata-katanya secara langsung menaikkan batas atas kondisi ini menjadi 0. Ya, tidak ada batasan atas. Ketika Yue Yiren mengucapkan kata-kata ini, seluruh ekspresi Wu Yun berubah. Karena apa yang dikatakan Yue Yiren terlalu terus terang. Dalam hal ini, Wang Tong akan mudah marah. Lagi pula, itu sangat tidak sopan. Meminta berarti membuat orang lain menyetujui permintaan sewenang-wenang yang bahkan belum mereka minta. Bukan karena mereka takut membuat marah Wang Tong, hanya saja pada tahap ini, mereka berada di Sekte Daowang, dan tentu saja yang terbaik adalah jika mereka sebisa mungkin menghindari kemarahan mereka. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun tidak berbicara sebelumnya. Karena kondisi yang dipikirkan Wu Yun sama persis dengan yang diusulkan oleh Yue Yiren. Hanya saja Wu Yun ingin mengatakannya dengan lebih bijaksana. Tanpa diduga, sebelum dia dapat berbicara, Yue Yiren mengatakannya terlebih dahulu. Saat ini, mata Wu Yun tertuju pada Wang Tong. Dia lebih menatap wajah Wang Tong. Apa yang dia pikirkan adalah jika Wang Tong marah nanti, dia harus memahami perubahan Wang Tong terlebih dahulu dan bereaksi sesuai dengan itu. Hanya saja saat ini tidak banyak perubahan ekspresi di wajah Wang Tong. Kalau tidak ada reaksi sama sekali, pasti mustahil. Aneh rasanya wajah Wang Tong menjadi tenang ketika permintaan seperti itu disebutkan. Terutama perubahan ekspresi dari dua wakil pemimpin sekte di sebelah mereka bahkan lebih jelas. Adapun Wang Tong, dia sebenarnya baik-baik saja. Alisnya sedikit berkerut, dan ada sedikit kemarahan di alisnya. Namun hanya kemarahan yang sangat ringan dan sangat halus. Dan segera, kemarahan ini lenyap. Alisnya berangsur-angsur mengendur, dan bahkan ada sedikit senyuman yang tidak dapat dipahami di sudut mulutnya. Hahaha, bagus sekali, kedua orang kecil ini kuat, berbakat dan ambisius. Oke,
Saya setuju dengan kondisi Anda. Saat dia mendengar kalimat kedua ini, Wu Yunhe tertegun sejenak, dan dua wakil sekte para pemimpin di samping Wang Tong juga tercengang. Meski konon kedua wakil ketua sekte ini sudah lama bersiap menghadapi pendarahan hebat. Tapi darahnya agak terlalu besar. Itu sangat besar sehingga mereka bahkan tidak berpikir Wang Tong akan setuju. Karena Yue Ren sama sekali tidak mengedepankan standar yang akurat. Dengan kata lain, begitu Wang Tong setuju, tidak peduli permintaan apa yang dibuat Wu Yun dan Yue Yiren di masa depan, mereka hanya bisa mengangguk. Karena ini adalah kesepakatan. Mengingat status mereka dan fakta bahwa mereka masih memiliki permintaan dari Wu Yun dan Yue Yiren, jika mereka setuju, mereka tidak dapat mengubahnya. Hanya saja kondisimu memang agak berlebihan. Oleh karena itu, sebelum aku menyetujuimu, selain membiarkanmu bertarung demi sekte Dao Wangku, kamu harus menyetujui permintaanku yang lain. Permintaan apa? Tanya Wu Yun. Memenangkan tempat pertama. 4 kata sederhana perlahan keluar dari mulut Wang Tong. Dan saat saya mendengar 4 kata ini, Wu Yun dan Yue Yiren tercengang lagi. Dua wakil pemimpin sekte di sebelah Wang Tong juga tercengang lagi. Hanya saja kali ini, reaksi terkejut mereka berempat benar-benar berbeda. Jangan khawatir tentang apa yang dipikirkan Wu Yun dan Yue Yiren di dalam hati mereka. Anggap saja apa yang dipikirkan oleh dua wakil ketua sekte itu benar adanya. Pada awalnya, mereka pasti merasa sulit untuk menerimanya ketika mendengar Wang Tong mengangguk setuju. Bahkan jika mereka membutuhkan jenius muda seperti Wu Yun dan Yue Yiren untuk mengisi kekosongan dalam sekte tersebut, mereka tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun jika mereka dituntut untuk meraih juara pertama. Jadi, kalaupun Anda setuju dengan syarat ini, lain soalnya. Bagaimanapun, sekte Dao Wang mereka berada di posisi terbawah dalam setiap kompetisi 5 sekte dalam beberapa dekade terakhir. Sekte lain, termasuk sekte Dao Wang sendiri beberapa dekade lalu, dan 4 sekte lainnya, semuanya maju mundur, masing-masing bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Dalam beberapa dekade terakhir, bintang baru dari sekte Dao Wang telah mengalami penurunan yang terlalu parah. Belum lagi nomor 1, murid Dao Wang sekte bahkan tidak bisa masuk 10 besar secara individual. Mengapa 10 besar? Itu karena setiap kompetisi 5 sekte tidak hanya membandingkan peringkat sekte secara keseluruhan, tetapi juga peringkat masing-masing individu. Setiap sekte menghasilkan 3 orang jenius. Yang pertama adalah peringkat pemain tunggal, semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak hadiah yang didapat. Dan ini hanya untuk penghargaan individu dan tidak ada hubungannya dengan kehormatan sekte secara keseluruhan. Tentu saja, ini hanya masalah kata-kata saja. Jika Anda benar-benar datang ke suatu sekte dan bahkan tidak bisa masuk 10 besar dari 1 orang pun, maka itu akan sangat dibenci. Selain itu, ini benar-benar, secara nominal, dan pada kenyataannya, kehormatan sekte tersebut telah diselesaikan. Ini adalah pertarungan tim kolektif setelah satu pertarungan. Tim yang terdiri dari 3 orang dari setiap kasus bersaing satu sama lain. Susun 1, 2, 3, 4, 5. Namun pada peringkat ini, selain peringkat pertama, hanya peringkat kedua yang bisa dilihat sedikit lebih tinggi. Yang ketiga dan keempat baik-baik saja, tidak ada pujian, tidak ada kehormatan, tetapi tidak banyak hinaan dan cemoohan. Dan jika yang kelima, maka seruan cemoohan dan penghinaan akan sangat terdengar. Terutama seperti sekte Dao Wang, selama beberapa dekade dan bertahun-tahun berturut-turut, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk 10 besar. Grup dan grup selalu berada di urutan paling bawah. Benar-benar bisa dikatakan tidak ada wajah sama sekali, dan bahkan seiring berjalannya waktu, reputasi sekte Dao Wang akan dikritik oleh orang lain. Ditambah dengan pengucilan dari rekan-rekan dan 4 sekte lainnya yang mengipasi api dari belakang, itu akan menjadi sangat serius. Dan situasi seperti ini sangat berbahaya bagi sebuah sekte. Karena semakin sering hal ini terjadi, semakin tidak ada yang berani bergabung dengan sekte Dao Wang dengan mudah. Dan semakin tidak ada yang berani bergabung dengan sekte Dao Wang dengan mudah, semakin lemah pula keturunan sekte Dao Wang. Akibatnya, kemunduran sekte Dao Wang mungkin akan terjadi cepat atau lambat, dan tidak ada cara untuk membalikannya. Meskipun ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi. Meskipun sekte Dao Wang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Meskipun ini adalah dunia tempat Wu Yun dan Yue Yiren datang dengan kembali ke masa lalu dengan cara yang hampir setara dengan perjalanan waktu. Namun, meskipun tindakan mereka tidak dapat mengubah sejarah, mereka dapat, sampai batas tertentu, mengubah perjalanan terakhir sekte Dao Wang. Tentu saja, ini hanyalah pemikiran batin dari dua wakil ketua sekte. Dan mereka tidak tahu tentang perjalanan waktu Wu Yun dan Yue Yiren. Itu agak keluar dari topik. Mari langsung ke intinya. Setelah memahami pikiran Wang Tong, ekspresi kedua wakil pemimpin sekte itu melunak dan mereka tidak lagi mengungkapkan kebencian apapun.
Wu Yun dan Yue Yiren juga mulai berpikir. Haruskah saya setuju? Karena Wang Tong mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tidak merinci tindak lanjutnya. Namun implikasinya pasti bisa ditebak. Jika Anda tidak yakin untuk memenangkan tempat pertama, jangan tanya saya kondisi seperti itu. Dan jika Anda setuju untuk memenangkan tempat pertama tetapi gagal melakukannya, konsekuensinya akan ringan atau serius, tergantung pada apa yang dipikirkan Wu Yun dan yang lainnya dan cara mereka bertaruh. Jika tidak, dia mungkin akan terbunuh oleh kekuatan Raja Dao Zongju. Oh, tentu saja aku setuju. Ini hanya juara pertama, jadi bagaimana kalau kita menang? Bukankah kamu bilang masih ada waktu 5 bulan hingga kompetisi? Dengan cara ini, dalam 5 bulan ini, kamu akan menyetujui kami tanpa syarat tentu saja, Anda tidak perlu khawatir tentang permintaan apapun yang mungkin Anda berdua buat kapan saja. Kami tidak akan mengajukan permintaan apapun yang melanggar moralitas atau berbahaya bagi alam. Kondisi sewenang-wenang. Yang saya bicarakan mengacu pada sumber daya budidaya, dan itu adalah hal-hal yang dapat Anda capai. Kami tidak akan menyebutkan sumber daya budidaya yang tidak dapat Anda peroleh sama sekali. Tentu saja, jika Anda bisa mendapatkannya tetapi tidak mau melakukannya, maka itu masalah yang berbeda. Juga, jika Anda ingin kami memenangkan tempat pertama 5 bulan kemudian, Anda harus memberi kami gambaran umum tentang 4 kontestan lainnya. Kami perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu untuk melihat seperti apa keadaan yang perlu kita capai sebelum kita bisa percaya diri. Itu saja untuk saat ini. Jika Anda tidak punya pendapat lain, mari kita mulai dari sekarang. Pertama, atur tempat bagi kami untuk berlatih yang menurut Anda layak cukup untuk kita. Orang yang mengatakan ini adalah Yue Yiren. Anda dapat mengetahui dari nada suaranya bahwa jika itu adalah Wu Yun, meskipun dia mengatakannya, dia tidak akan berterus terang. Tetapi bahkan Wu Yun pun cukup puas setelah mendengar kata-kata seperti itu. Di saat yang sama, dia juga agak terkesan dengan Yue Yiren. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa pemikiran Yue Yiren begitu teliti sebelumnya, bisa dikatakan dia menutupi semuanya tanpa meninggalkan kekurangan apapun. Tidak hanya Wu Yun, Wang Tong juga tertawa mendengarnya. Karena selain nada bicaranya, dalam aspek lain saya memang tidak bisa menyalahkannya. Oke, kalau begitu, kalian berdua akan menunggu sebentar, dan aku akan segera mengatur seseorang. Tidak, aku secara pribadi akan mengajakmu berlatih di tanah harta karun peringkat ketiga Sekte Dao Wang nanti. Tidak apa-apa, alasan kenapa peringkatnya no. Tanah harta karun ketiga adalah karena tingkat kultivasi Anda saat ini masih rendah dan Anda belum benar-benar mencapai alam dewa super. Oleh karena itu, saya khawatir Anda tidak mampu membeli yang pertama dan tanah harta karun peringkat kedua. Sumber daya selain tanah harta karun, sebutkan saja, bawakan, bahkan jika itu gunung pedang dan lautan api, selama kamu bisa melakukannya, kamu tidak akan ragu. Kalau begitu, 4 lainnya aku akan mengirim seseorang untuk segera mengatur informasi tentang para kontestan, dan saya akan memberikan informasi detailnya paling lama dalam 1 hari. Kalau begitu coba lihat, apakah Anda puas dengan apa yang saya katakan? Jika Anda tidak punya pendapat lain, tunggu sebentar, aku akan segera mengantarmu ke sana. Setelah mendengar kata-kata Yue Yiren, Wang Tong menjadi lebih tegas. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Setelah mendengarkan, Yue Yiren memandang Wu Yun, yang berarti dia mungkin sedang menunggu Wu Yun membuat keputusan akhir. Bab 2919 mencapai kesepakatan. Bagaimanapun, Sekte Dao Wang mereka berada di posisi terbawah dalam setiap kompetisi 5 sekte dalam beberapa dekade terakhir. Sekte lain, termasuk Sekte Dao Wang sendiri beberapa dekade lalu, dan 4 sekte lainnya, semuanya maju mundur, masing-masing bersaing untuk mendapatkan posisi teratas. Dalam beberapa dekade terakhir, bintang baru dari Sekte Dao Wang telah mengalami penurunan yang terlalu serius. Belum lagi nomor 1, murid Dao Wang Sekte bahkan tidak bisa masuk 10 besar secara individual. Mengapa 10 besar? Itu karena setiap kompetisi 5 sekte tidak hanya membandingkan peringkat sekte secara keseluruhan, tetapi juga peringkat masing-masing individu. Setiap sekte menghasilkan 3 orang jenius. Yang pertama adalah peringkat pemain tunggal, semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak hadiah yang didapat. Dan ini hanya untuk penghargaan individu dan tidak ada hubungannya dengan kehormatan sekte secara keseluruhan. Tentu saja, ini hanya masalah kata-kata saja. Jika Anda benar-benar datang ke suatu sekte dan bahkan tidak bisa masuk 10 besar dari 1 orang pun, maka itu akan sangat dibenci. Selain itu, ini benar-benar, secara nominal, dan pada kenyataannya, kehormatan sekte tersebut telah diselesaikan. Ini adalah pertarungan tim kolektif setelah 1 pertarungan. Tim yang terdiri dari 3 orang dari setiap kasus bersaing satu sama lain. Susun 1, 2, 3, 4, 5. Namun pada peringkat ini, selain peringkat pertama,
hanya peringkat kedua yang bisa dilihat sedikit lebih tinggi. Yang ketiga dan keempat baik-baik saja, tidak ada pujian, tidak ada kehormatan, tetapi tidak banyak hinaan dan cemoohan. Dan jika yang kelima, maka seruan cemoohan dan penghinaan akan sangat terdengar. Terutama seperti Sekte Daowang, selama beberapa dekade dan bertahun-tahun berturut-turut, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk 10 besar. Grup dan grup selalu berada di urutan paling bawah. Benar-benar bisa dikatakan tidak ada wajah sama sekali, dan bahkan seiring berjalannya waktu, reputasi Sekte Daowang akan dikritik oleh orang lain. Ditambah dengan pengucilan dari rekan-rekan dan 4 sekte lainnya yang mengipasi api dari belakang, itu akan menjadi sangat serius. Dan situasi seperti ini sangat berbahaya bagi sebuah sekte. Karena semakin sering hal ini terjadi, semakin tidak ada yang berani bergabung dengan Sekte Daowang dengan mudah. Dan semakin tidak ada yang berani bergabung dengan Sekte Daowang dengan mudah, semakin lemah pula keturunan Sekte Daowang. Akibatnya, kemunduran Sekte Daowang mungkin akan terjadi cepat atau lambat, dan tidak ada cara untuk membalikannya. Meskipun ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi. Meskipun Sekte Daowang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Meskipun ini adalah dunia tempat Wu Yun dan Yue Yiren datang dengan kembali ke masa lalu dengan cara yang hampir setara dengan perjalanan waktu. Namun, meskipun tindakan mereka tidak dapat mengubah sejarah, mereka dapat, sampai batas tertentu, mengubah perjalanan terakhir Sekte Daowang. Tentu saja, ini hanyalah pemikiran batin dari dua wakil ketua sekte. Dan mereka tidak tahu tentang perjalanan waktu Wu Yun dan Yue Yiren. Itu agak keluar dari topik. Mari langsung ke intinya. Setelah memahami pikiran Wang Tong, ekspresi kedua wakil pemimpin sekte itu melunak dan mereka tidak lagi mengungkapkan kebencian apapun. Wu Yun dan Yue Yiren juga mulai berpikir. Haruskah saya setuju? Karena Wang Tong mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tidak merinci tindak lanjutnya. Namun implikasinya pasti bisa ditebak. Jika Anda tidak yakin untuk memenangkan tempat pertama, jangan tanya saya kondisi seperti itu. Dan jika Anda setuju untuk memenangkan tempat pertama tetapi gagal melakukannya, konsekuensinya akan ringan atau serius, tergantung pada apa yang dipikirkan Wu Yun dan yang lainnya dan cara mereka bertaruh. Jika tidak, dia mungkin akan terbunuh oleh kekuatan Raja Dao Zongju. Oh, tentu saja aku setuju. Ini hanya juara pertama, jadi bagaimana kalau kita menang? Bukankah kamu bilang masih ada waktu 5 bulan hingga kompetisi? Dengan cara ini, dalam 5 bulan ini, kamu akan menyetujui kami tanpa syarat tentu saja, Anda tidak perlu khawatir tentang permintaan apapun yang mungkin Anda berdua buat kapan saja. Kami tidak akan mengajukan permintaan apapun yang melanggar moralitas atau berbahaya bagi alam. Kondisi sewenang-wenang. Yang saya bicarakan mengacu pada sumber daya budidaya, dan itu adalah hal-hal yang dapat Anda capai. Kami tidak akan menyebutkan sumber daya budidaya yang tidak dapat Anda peroleh sama sekali. Tentu saja, jika Anda bisa mendapatkannya tetapi tidak mau melakukannya, maka itu masalah yang berbeda. Juga, jika Anda ingin kami memenangkan tempat pertama 5 bulan kemudian, Anda harus memberi kami gambaran umum tentang 4 kontestan lainnya. Kami perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu untuk melihat seperti apa keadaan yang perlu kita capai sebelum kita bisa percaya diri. Itu saja untuk saat ini. Jika Anda tidak punya pendapat lain, mari kita mulai dari sekarang. Pertama, atur tempat bagi kami untuk berlatih yang menurut Anda layak cukup untuk kita. Orang yang mengatakan ini adalah Yue Yiren. Anda dapat mengetahui dari nada suaranya bahwa jika itu adalah Wu Yun, meskipun dia mengatakannya, dia tidak akan berterus terang. Tetapi bahkan Wu Yun pun cukup puas setelah mendengar kata-kata seperti itu. Di saat yang sama, dia juga agak terkesan dengan Yue Yiren. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa pemikiran Yue Yiren begitu teliti sebelumnya, bisa dikatakan dia menutupi semuanya tanpa meninggalkan kekurangan apapun. Tidak hanya Wu Yun, Wang Tong juga tertawa mendengarnya. Karena selain nada bicaranya, dalam aspek lain saya memang tidak bisa menyalahkannya. Oke, kalau begitu, kalian berdua akan menunggu sebentar, dan aku akan segera mengatur seseorang. Tidak, aku secara pribadi akan mengajakmu berlatih di tanah harta karun peringkat ketiga Sekte Daowang nanti. Tidak apa-apa, alasan kenapa peringkatnya no. Tanah harta karun ketiga adalah karena tingkat kultivasi Anda saat ini masih rendah dan Anda belum benar-benar mencapai alam dewa super. Oleh karena itu, saya khawatir Anda tidak mampu membeli yang pertama dan tanah harta karun peringkat kedua. Sumber daya selain tanah harta karun, sebutkan saja, bawakan, bahkan jika itu gunung pedang dan lautan api, selama kamu bisa melakukannya, kamu tidak akan ragu. Kalau begitu, 4 lainnya aku akan mengirim seseorang untuk segera mengatur informasi tentang para kontestan, dan saya akan memberikan informasi detailnya paling lama dalam 1 hari. Kalau begitu coba lihat, apakah Anda puas dengan apa yang saya katakan? Jika Anda tidak punya pendapat lain,
Tunggu sebentar, aku akan segera mengantarmu ke sana. Setelah mendengar kata-kata Yue Yiren, Wang Tong menjadi lebih tegas. Semua yang perlu dikatakan telah dikatakan. Setelah mendengarkan, Yue Yiren memandang Wu Yun, yang berarti dia mungkin sedang menunggu Wu Yun membuat keputusan akhir. Bab 2920 langsung ke tempat harta karun nomor 1. Tapi Wu Yun tidak memperhatikan Yue Yiren yang terlihat seperti ini. Jika dia mengetahuinya, saya khawatir hatinya tidak akan begitu tenang. Karena jika itu adalah Yue Yiren di masa lalu, dia tidak akan pernah datang untuk menanyakan pendapat Wu Yun, dan bahkan akan menunggu Wu Yun membuat keputusan akhir. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak membutuhkan Wu Yun sama sekali. Tapi sekarang dia melakukannya. Mengapa? Jika dipikir-pikir secara lebih luas, saya khawatir ini adalah tanda subordinasi dalam hati Anda dan memperlakukan Wu Yun sebagai kepala keluarga. Tentu saja, karena Wu Yun tidak menyadarinya, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Adapun Yue Yiren sendiri, dia sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Ini hanyalah gerakan bawah sadarnya. Namun gerakan bawah sadar inilah yang membuktikan pemikiran di lubuk hatinya yang belum diakui, atau yang belum dia sadari. Tentu saja, bukan itu masalahnya saat ini. Fokusnya sekarang adalah bagaimana Wu Yun akan mengambil keputusan. Setelah berpikir sejenak, Jian Yue Yiren menatapnya, menunggunya mengambil keputusan. Wu Yun mengerti, dan setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya ke Wang Tong, mengangguk dan berkata, Sekte Guru, kami semua bisa menyetujui permintaan dan pernyataan Anda. Tetapi, dalam hal tanah harta karun, tidak perlu mulai dari tanah harta karun ketiga. Mari kita mulai. Bawa kami langsung ke tempat harta karun nomor 1. Peringkat nomor 1. Wang Tong tiba-tiba berkata, Wu Yun, apakah kamu tidak mengerti sekarang? Saya berkata itu, bukan karena saya pelit, hanya saja budidaya Anda masih lemah sekarang, dan Anda mungkin tidak dapat menahan dampak dari tanah harta karun yang kuat. Lebih. Mendengar ini, Wu Yun mengerutkan kening dan tersenyum tak berdaya. Dia tidak segera menjawab perkataan Wang Tong, tapi itu tidak berarti dia mengkompromikan Wang Tong. Karena dia tidak berpikir dia akan mampu menahan dampak dari kekuatan yang disebut tanah harta karun ini. Dia sendiri adalah tubuh suci yang abadi, dan dia telah berlatih seni dewa bela diri tertinggi untuk maju ke tingkat suci. Tidak mungkin dia tidak mampu menahannya ketika tubuh fisiknya telah mencapai alam dewa super. Terutama karena dia juga memiliki roh bela diri yang memangsa. Dengan begitu, tidak perlu lagi khawatir. Hal yang sama juga berlaku pada Yue Yiren. Wu Yun juga tidak mengkhawatirkan Yue Yiren. Karena Yue Yiren sendiri juga merupakan tubuh binatang dewa kuno, meskipun tidak sebaik tubuh suci abadinya, pasti tidak jauh berbeda. Selain itu, Yue Yiren juga telah menerima warisan dari klan Qilin, dan darah binatang suci Qilin mengalir di tubuhnya. Keterampilan dan metode yang dia praktikkan juga tidak jauh lebih lemah dari seni dewa bela diri Taisang. Dalam hal ini, keduanya tidak perlu khawatir tentang dampak kekuatan tanah harta karun belaka. Dengan kata lain, jika Anda pergi langsung ke tempat harta karun nomor 1 untuk berlatih, tidak hanya tidak akan ada reaksi balik, bahkan Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Karena itu, dia akan langsung mengajukan permintaan seperti itu. Tapi Wang Tong dan yang lainnya tidak tahu. Melihat Wu Yun masih terdiam saat ini, Wang Tong dan 2 orang lainnya mengira Wu Yun hanya akan mengerti perkataan Wang Tong sekarang, jika dia tidak berbicara, dia pasti takut. Namun siapa sangka setelah berpikir sejenak, Wu Yun tetap mengangguk tegas. Sekte Guru, saya mengerti kebenarannya, tapi saya masih ingin pergi langsung ke tanah harta karun nomor 1. Ini, melihat Wu Yun masih ngotot, Wang Tong sedikit terdiam. Tidak mudah baginya untuk membantah, tapi dia tidak percaya Wu Yun benar-benar bisa mengatasinya. Bagaimanapun, dia paling tahu harta karun sektenya. Terus terang, dia bisa berpikir bahwa Wu Yun dan Yue Yiren dapat menangani tanah harta karun peringkat ketiga, yang cukup untuk menganggap tinggi Wu Yun dan Yue Yiren. Adapun tanah harta karun nomor 1, dia tidak berpikir Wu Yun dan Yue Yiren bisa mengatasinya. Melihat Wang Tong dalam masalah, wakil ketua sekte yang duduk di sebelah kiri juga angkat bicara. Wu Yun, tolong jangan berpikir bahwa sekte Dao Wang kami pelit, dan jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ini, saya mengerti. Wakil pemimpin sekte tidak perlu mengatakan apapun. Tidak perlu untuk katakan yang lain. Kalau bisa, bilang saja padaku bahwa kami ke sana, jika ada masalah, kami akan menanganinya sendiri, dan saya rasa kami tidak akan mendapat masalah. Ini bukan kesombongan, bukan terlalu melebih-lebihkan, ini kepercayaan diri. Wu Yun menyela wakil pemimpin sekte. Sambil berbicara, Wu Yun juga melihat ke arah Yue Yiren. Karena Wu Yun tahu bahwa Wang Tong tidak punya alasan untuk tidak menyetujui perkataannya. Melihat Yue Yiren, saya hanya ingin bertanya apa maksud Yue Yiren. Lihat apakah Yue Yiren setuju.
Meskipun dia bisa menebak bahwa Yue Yiren mungkin tidak keberatan, jadi dia hanya mengatakannya secara langsung di awal. Penyelidikan saat ini juga bisa dikatakan hanya sekedar formalitas. Tanyakan secara simbolis. Tentu saja, jika Yue Yiren tidak setuju, dia juga bisa langsung memberitahu Wang Tong dan membawanya ke sana. Bagaimanapun, dia harus pergi, apapun yang terjadi. Namun nyatanya, masyarakat Yui harus setuju. Terlebih lagi, meskipun Wu Yun tidak mengatakannya, Yue Yiren akan menyebutkannya nanti. Mereka bukan orang biasa, jadi tentu saja mereka tidak berpikir mereka bahkan tidak bisa menangani harta karun ini. Lalu menurutmu kamu ini pelaku kejahatan seperti apa? Oh, baiklah, karena kamu bersikeras, maka aku akan mengajakmu melihatnya. Jangan khawatir, kamu masih muda, energik, dan cuek. Aku mengerti. Nanti, aku akan membiarkanmu pergi ke pintu masuk untuk merasakan itu. Aku akan mengikutimu kapan saja. Jika kamu merasa tidak nyaman, aku dapat segera membawamu pergi. Wang Tong mengangguk tak berdaya. Jelas, dia masih tidak berpikir Wu Yun dan Yue Yiren dapat bertahan. Kekuatan tanah harta karun terpengaruh, tapi sulit untuk mengatakan apapun, jadi dia dengan enggan menyetujuinya. Kalau begitu terima kasih banyak, Ketua Sekte. Wu Yun melihat implikasi kata-kata Wang Tong, tapi tidak banyak bicara. Karena dia tahu Wang Tong akan segera ditampar wajahnya. Sesaat kemudian, di bawah kepemimpinan Wang Tong, dia dan Yue Yiren mengikuti Wang Tong dan melangkah menuju tanah harta karun nomor 1 di Sekte Wang. Pada saat yang sama, mungkin karena rasa ingin tahu, atau mungkin karena alasan lain. Kedua wakil pemimpin sekte juga ikut bersama mereka.